Oke, para investor mari kita berkumpul. Hari ini kita akan coba membedah salah satu saham yang paling disegani di bursa kita. PT Metropolitan Kencana atau yang kodenya MKPI. Kita akan lihat bareng-bareng apakah saham ini memang layak menyandang mahkotanya. Nah, saham ini kan sering banget dijuluki saham sultan. Kenapa? Ya karena harganya yang premium dan reputasinya yang mewah. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apa benar harganya itu sepadan dengan kualitasnya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Ini dia dalang di balik semua kemegahan Pondok Indah, PT Metropolitan Kencana. Ingat ya, mereka ini bukan sekedar pengembang properti biasa. Mereka lah arsitek yang menyulap sebagian besar Jakarta Selatan menjadi standar kemewahan yang kita kenal hari ini. Oke, ini peta jalan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama perusahaannya, lalu kita intip benteng pendapatannya, setelah itu kita lakukan financial check-up, lihat cerita dividennya, baru deh kita timbang prospek dan valuasinya. Terakhir, keputusan ada di tangan Anda. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Siapa sih sebenarnya MKPI ini? Dan apa yang bikin mereka begitu istimewa? Nah, ini poin yang paling penting untuk Anda catat. Model bisnis mereka itu unik. Mereka nggak cuma bangun lalu jual. Oh bukan, mereka membangun, mereka memiliki, dan mereka mengelola sebuah ekosistem mewah secara keseluruhan. Inilah pembeda utamanya. Nah, dari model bisnis yang unik tadi, kita sekarang masuk ke inti kekuatan mereka, yaitu benteng pendapatan berulangnya. Coba Anda lihat sendiri datanya. Ini dia visual dari benteng mereka. Lebih dari 68% pemasukan mereka itu datang dari pendapatan sewa. Ini stabil, bisa diprediksi, dan terus-menerus datang. Ibaratnya mereka punya keran uang yang ngalir terus, beda banget sama pengembang lain yang hidup matinya dari jualan properti. Jadi intinya apa? Intinya stabilitas ini membuat MKPI jadi semacam perusahaan properti yang defensif. Mau ekonomi lagi goyang kayak gimana pun, keran pendapatan sewa mereka tetap jalan. Ini yang bikin risikonya lebih rendah. Oke, model bisnisnya kita udah tahu, kokoh banget. Tapi, apakah angka-angka di laporan keuangannya mendukung cerita indah ini? Yuk kita lakukan financial health check. Kita mulai dari pertumbuhan. Laba bersihnya berhasil tumbuh 13,8%, mencapai 1,12 triliun rupiah. Angka ini nunjukin kalau bisnisnya nggak cuma stabil, tapi juga terus berkembang dengan sangat sehat. Nah, ini dia, angka yang bikin saya pribadi kagum. Tingkat efisiensinya. Bayangkan, dari setiap 100 rupiah pendapatan yang masuk, 43 rupiahnya itu langsung jadi untung bersih. Luar biasa kan? Ini benar-benar mesin cetak uang yang efisiennya tingkat dewa. Terus, lihat deh neraca keuangannya. Soal utang, wah aman banget, utangnya super minim. Bahkan, uang kas yang mereka simpan itu jumlahnya jauh lebih besar daripada total utang mereka. Artinya, mereka bisa lunasin semua utang kapan aja. Ini posisi yang sangat-sangat kuat. Jadi, kesimpulan dari check-up finansialnya, sempurna. Perusahaan ini sangat kokoh, super untung, dan dikelola dengan sangat konservatif. Semua kotaknya tercentang dengan nilai A+. Perusahaan sehat dan untung besar tentunya harus memanjakan pemiliknya, yaitu kita, para pemegang saham. Sekarang kita lihat gimana cerita MKPI soal bagi-bagi dividen. Wow, lihat sendiri deh trennya. Pertumbuhan dividennya ini bukan main-main. Naiknya dramatis dan konsisten banget, apalagi setelah ekonomi mulai pulih. Ini bukti nyata komitmen manajemen untuk berbagi kue keuntungan. Dan ini bukan komitmen sesaat loh, mereka itu sudah 16 tahun berturut-turut gak pernah absen bagi dividen. 16 tahun. Ini adalah bukti keandalan dan stabilitas jangka panjang yang sangat jarang kita temui. Oke, kita semua setuju perusahaannya solid banget. Tapi sebagai investor, kita nggak boleh berhenti di situ. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana prospek ke depannya? Dan yang paling krusial, harga sahamnya sekarang ini wajar atau kemahalan? Untuk prospek jangka pendek, ini dia jawabannya. Pondok Indah Mall 5. Ini adalah katalis pertumbuhan terbesar mereka. Begitu mall ini buka, keran pendapatan sewa mereka akan otomatis jadi lebih deras lagi. Tapi... Nah, selalu ada tapinya kan? Kualitas premium ini datang dengan harga yang premium juga. Coba Anda perhatikan tabel perbandingan ini. Valuasi MKPI itu jauh lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya, baik dari sisi P ratio maupun P per BV ratio. Harganya memang sultan. Tapi yang menarik, meskipun harganya udah terasa mahal, para analis di pasar saham ternyata masih sangat optimis. Mereka masih melihat ada ruang untuk saham ini naik lebih tinggi lagi.
Target harga dari para analis bahkan menunjukkan masih ada potensi keuntungan lebih dari 35% dari harga saat ini. Pendorongnya, tentu saja P5 yang akan datang dan fundamental perusahaan yang memang sekuat baja. Nah, kita sudah membedah semua lapisannya. Sekarang, tiba waktunya kita menarik kesimpulan untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi. Jadi, tesis investasinya begini. Di satu sisi, Anda mendapatkan sebuah perusahaan berkualitas raja dengan benteng bisnis yang kokoh dan neraca keuangan anti badai. Tapi di sisi lain, yaitu Anda harus siap membayar harga premium untuk semua keunggulan ini dengan valuasi yang jauh di atas rata-rata industrinya. Jadi, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda sebagai investor. Apakah Anda bersedia membayar mahal untuk sebuah kualitas, stabilitas, dan ketenangan pikiran dalam portofolio Anda? Keputusan ada di tangan Anda. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini.